Tapi mindset dari pengajuan kepailitan adalah untuk mengembalikan dana. Itu dia. Beda dengan kita memohonkan, kita melaporkan tindak pidana. Mindsetnya adalah untuk menghukum pelaku. Nah, ini berbeda cabang dirinya. Ya, itu dia. Jadi kalau memang benar-benar murni hanya untuk mengembalikan dana, hukum untuk masyarakat. Ya. Itu yang paling penting. Makanya ketika Indra Kents diputus, gaduh semuanya. Gaduh ya? Oh, gaduh. Media langsung pagi-pagi di media-media TV, televisi apa segala berita apa segala. Halo Sobat RSP, kita kembali lagi di official RSP Law Office YouTube channel yang semakin hari semakin berkembang dan mendapat respon positif dari kalangan praktisi hukum khususnya, ya, dan karena kita sering membahas terkait persoalan-persoalan hukum yang cukup menyita perhatian publik dan memang layak untuk kita bicarakan. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, kedua orang sahabat saya, ya. Yang pertama ada Bang Martin Lim sebelah kanan, baru ada Bang jadi lupa aku ya. Bang Daniel Huta Barat, ya kan. Udah 15 tahun soalnya. Lebih. 18 Hampir 18 ya. 18 Kawan lama yang sudah lama tidak bersuo. Kita ketemu dalam satu podcast ya. Karena ada hal penting ya, khususnya tentang persoalan hukum. Nah, Sobat RSP, perkara yang mungkin ya atau yang banyak didengar yang banyak hari-hari kita lihat di televisi ya, cukup menarik untuk kita bahas adalah persoalan investasi yang diduga bodong atau bahkan sudah ada yang mendapatkan putusan inkrah dan dinyatakan memang investasi ilegal. Nah, ini yang akan kita bicara. Nah, persoalannya adalah bagaimana sebetulnya perkara investasi bodong ini, yang paling penting adalah pengembalian kerugian, ya, pengembalian sejumlah aset, ya, yang diderita oleh nasabah, ya, nasabah atau istilah lain mungkin anggota, ya, member, ya. Member yang uangnya sudah habis untuk berinvestasi, ya. Namun bagaimana cara mengembalikan kerugian tersebut? Karena kerugiannya nggak tanggung-tanggung ya. Ya, bahkan satu member itu bisa rugi sampai miliaran ya. Ratusan miliar. Ya. Mungkin perkara-perkara yang cukup heboh seperti Indra Kents ya, Indosuria, KSPSB, Doni Salmanan, nah, dan banyak ya, banyak kasus lain. Dulu ada namanya kasus Pandawa ya, ada First Travel. Nah, itu juga banyak menyita perhatian publik. Nah, kali ini narasumber kita yang memang concern ya dalam persoalan-persoalan investasi bodong ya, concern untuk menangani atau bahkan memberikan pandangan terkait permasalahan investasi. Nah, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu ya. Oke, Bang Martin, aktivitas sehari-hari itu sebagai apa? Tepatnya sih sebenarnya saya Martin Hartanto ya. Emang ada limnya. Ada lim. Yang mirip kayak kawan kita yang satu itu kan. Oh iya, betul. Jadi kita panggilnya Martin Lim. Martin Lim. Martin Hartanto lah. Iya. Memang saya sendiri sebagai pengacara dan kurator juga. Kurator. Nah, kalau kayak backgroundnya memang sama-sama saya dari Daniel juga, dari UKI juga. Oke. Rekan saya? Ya. Bang Daniel? Ya, saya. Hari-hari apa aktivitas? Hari-hari lawyer. Lawyer ya. Lawyer, kita kurator. Kurator juga ya. Ya. Dulu sempat berprofesi sebagai pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang? Iya, pejabat lelang kelas 2. Tapi kita udah stop karena kan bentrok dengan lawyer nggak boleh. Oh. Ya, selebihnya ya kita menyuarakan keadilan di tengah masyarakat aja, edukasi Betul. masyarakat. Oke, teman-teman melihat
riwayat aktivitas dari kedua bank kita ini cukup mumpuni untuk membahas memang bagaimana soal investasi bodong ya. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak masuk dalam pokok perkara ya. Kita tidak mengusik pokok perkara supaya ini perlu kita clearkan supaya bukan seolah-olah kami menjadi bagian daripada perkara itu, karena masing-masing juga perkara itu sudah ada penegak hukumnya sendiri, sudah ada lawyersnya sendiri. Nah itu saya rasa penting ya supaya nggak menjadi persoalan. Oke, Bang Martin Lim. Oke, saya ke Bang Martin dulu ya. Bang Martin, apa yang abang lihat ya khususnya tentang perkara investasi bodong ini? Apa yang abang lihat, persoalan apa sih yang paling urgensi ya ketika persoalan investasi bodong ini muncul ke permukaan atau bahkan ditangani oleh pihak penegak hukum seperti kepolisian misalnya. Nah makanya ini memang luar biasa terpecah belahnya opini masyarakat. Ya mungkin juga ada beberapa kawan kita yang justru juga lebih mendorong ke satu sisi dan tidak ke satu lainnya. Nah, makanya ini kita ngomong masalah kayak contohnya kepailitan koperasi, kepailitan first travel dan lain-lain, bahwa sejatinya perebutan antara sita pidana dan sita kepailitan ini kan selalu kontroversi. Ada yang pro dengan pailit, ada yang pro dengan sita pidana. Nah, cuma kan memang salah satu tokoh yang getol juga membicarakan ini adalah ya Koko kita itu, Koko Alvin Lim itu sebenarnya. Yeah. Di video-video itu dia bilang ya memang istilahnya dia sih lebih prefernya ke masalah sita pidana ini gitu. Sita, oke. Nah, cuma gini loh, kita ngomongnya begini. Memang itu benar gitu lah. Memang istilahnya ada kejahatan di situ. Yeah. Nah, cuma kan masalah gini loh. Ketika Barreskrim melakukan penyelidikan dan akhirnya diselimpahkan ke kejaksaan dan disitalah itu oleh para penyidik kan. Nah, masalahnya sitanya ini katanya kan akan dikembalikan ke para korban. Para korban, oke. Nah, kalau istilahnya itu sesimpel adalah maling ayam, maling ya. ayam oke jelas, pemilik ayamnya cuma satu, ya kan? Tapi kalau masalahnya adalah ribuan orang, ya kan? Ayamnya sudah berapa ribu ekor dan ternyata ayamnya pun juga sudah berbentuk menjadi sebuah aset, gitu kan? Nah berarti kan aset ini pertama harus dicairkan dulu, harus dalam bentuk uang dulu, baru bisa dibagikan para korban secara rata. Nah itu dia. Nah disitulah kejaksaan tuh tidak memiliki fungsi peranata untuk membagikan secara rata ke para korban. Itu yang jadi masalah. Kayak kita lihat contohnya, ini mungkin salah satu contoh ya. Walaupun akhirnya belum jadi itu ya, masalah Indra Kents. Mereka kan sudah bikin paguyuban korban. Paguyuban, Nah, mereka punya rencana, istilahnya setelah itu dana sudah terkumpul, berhasil disita, itu akan diserahkan ke paguyuban. Tapi sekarang kan walaupun keputusannya sekarang ternyata untuk negara ya, tapi andaikan itu terjadi, nah paguyuban itu legalitasnya bagaimana? Ada kan jaksa ngasih itu ke paguyuban dalam bentuk apa? Kalau misalnya itu masih tanah, tanah itu diserahkan ke paguyuban, bagaimana proses eksekusinya? Bagaimana membaginya? Apakah benar paguyuban itu sudah memverifikasi semua korbannya ini? Jangan-jangan nanti muncul paguyuban tandingan, itu kan menjadi konflik, menjadi masalah. Dan nggak mungkin kejaksaan punya teknisnya sedalam itu. Itu hanya dimiliki oleh peranata kepailitan yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Nah makanya istilahnya bahwa jangan anti dengan kepailitan. Di sini lah justru bahkan kejaksaan pun butuh kurator, kejaksaan pun butuh fasilitas sarana kepailitan itu. Nah makanya saya bilang jadi istilahnya jangan seakan-akan anti pilot, balik lagi justru kepailitan itu untuk masyarakat. Ya memang ada yang bermain, ada oknum, tapi kan semua juga punya oknum. Semua lembaga punya oknum gitu. Nah sekilas sih itu dia masalah sitanya ini. Sita ya. Oke. Bang Martin berarti menyoroti masalah penyitaan sejumlah aset ya, aset yang disita oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ya. Gitu ya. Nah kalau Bang Daniel sendiri apa yang abang soroti Bang terkait proses penanganan perkara investasi ini? Iya, begini Bang Rapen. Jadi ketika kita mengamati ya, mulai dari booming itu perkara first travel ya.
sampai kemudian kepada kemarin perkara Indra Kents. Indra Kents. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kan permasalahan ini menyangkut pengumpulan dana masyarakat dalam jumlah besar. Dana masyarakat. Ya, yang kemudian di mana si pelaku atau dianggap kreditur ini nggak bisa mengembalikan. Kalau first travel itu kan dia nggak bisa akhirnya menunaikan kewajibannya memberangkatkan calon-calon yang mau umroh. Ya. Nah, seperti ini juga banyak lagi kejadian-kejadian seperti Indosuria dan yang lain-lain. Yang kemudian banyak ada beberapa putusan yang akhirnya putusannya harta terhadap hasil tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang dan dirampas untuk negara. Nah, itu semua perkara investasi. Ada beberapa yang ternyata ujung-ujungnya adalah dirampas untuk negara. Nah, jadi kan di sini kita lihat rasa keadilan di mana masyarakat yang selaku debitur, ya kan, dia melakukan laporan kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Perkara ini diproses kemudian di kejaksaan. Nah, pasal-pasal ini kan yang untuk didakwa nanti di pengadilan kan yang menentukan nanti itu kan dari kepolisian, ya, dari kejaksaan kemudian di sidang, ya. Dan banyak menggunakan undang-undang tentang pencegahan tindak pencucian uang. Nah, kemudian diputus di pengadilan, akhirnya dirampas oleh negara, seperti itu. Nah, disinilah rasa keadilan masyarakat ini, loh, masyarakat yang melaporkan mohon keadilan, ya kan, bukan hanya untuk agar pelakunya dipidana, tetapi uangnya untuk biar bisa kembali. Tujuannya kan itu. Nah, ternyata putusannya itu adalah dirampas untuk negara. Seperti terakhir adalah Indra Kents. Indra Kents itu udah putus, ya? Itu udah putus kan kemarin, kan rame itu. Iya, Oh. rame. Nah, kemudian disinilah kita harus mencermati, loh, kenapa kok uang dari para nasabah ini, debitur ini, kreditur ini dirampas untuk negara? Ini kan rasanya nggak adil. Nah, di sini saya melihat mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, ya, aparat kepolisian, kemudian kejaksaan melakukan penyidikan apa segala macamnya, ya kan, mempergunakan pasal-pasal yang untuk menjerat dari pelaku ini. Di sini yang harusnya pihak berwajib itu memahami proses-proses bagaimana ujungnya nanti ini perkara ini. Uang hasil dari tindak pidana ini dikemanakan nantinya? Apakah dia bisa melihat lebih jauh bahwa nanti ujungnya akan dirampas oleh negara, atau harus dikembalikan kepada yang berhak? Karena kan banyak nih investasi-investasi yang istilahnya, oke, ada yang investasi bodong, ada dia tidak bodong, bener, tapi nggak bisa mengembalikan, kan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dilakukan penyidikan juga, seperti Indosuria. Nah, kan masyarakat ingin nih dikembalikan, tapi kalau putusannya ternyata pas pidananya ada yang dirampas oleh negara, masyarakat dirugikan. Nah, di sini seharusnya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kejaksaan, dan proses peradilan, harusnya para penegak hukum ini harus paham ujungnya harta dari debitur pilot ini yang dari hasil tindak pidana, ujungnya apakah mau dirampas oleh negara atau akan dikembalikan kepada yang berhak. Kalau dikembalikan kepada yang berhak, harusnya para aparatur negara ini memahami konsep kepailitan. Seperti itu, cara proses nanti pembagiannya. Tidak seujuk-ujuk tiba-tiba dirampas oleh negara. Seperti itu. Ini yang perlu kita kritisi bersama, karena menyangkut dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Ini harus sangat dikonsen terhadap harusnya. Bang Martin. Itu bagaimana negara merampas itu boleh nggak? Nah, makanya kasus begini. Memang sebenarnya itu adalah hak untuk pemeriksaan, ya betul, untuk pemeriksaan. Nah, cuma kan begini, itu seperti saya bilang dari awal, secara tekniknya itu mereka nggak punya, dan bahkan itu mereka nggak punya waktu untuk hal itu. Mereka fokus nanti ke bagaimana membuktikan bersalah atau tidaknya. Nah, makanya juga istilahnya memang dibukalah peluang itu untuk jaksa itu untuk mengajukan kepailitan. Jaksa mengajukan kepailitan. Jaksa memohonkan kepailitan. Enggak, pada saat apa itu jaksa memohonkan kepailitan? Ketika putusannya sudah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada korban. Berarti tergantung putusannya. Nah, makanya terbukalah peluang itu. Memang itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Sudah ada jurisprudensia di kasusnya
ya PT yang sebelumnya ya memang pernah ada. Cuman ya memang itu sebuah revolusioner. Yang istilahnya dibutuhkan keberanian jaksa untuk. Tapi pernah ada kejadian ya? Sudah ada. Nah, taruhlah jaksa itu nggak percaya dengan kurator-kurator swasta seperti ini, masalahnya kan ada balai harta peninggalan. Balai harta peninggalan. Balai harta peninggalan. Yang juga merupakan turunannya Kumham. Jadi istilahnya memang mereka itu adalah kurator negara. Dan istilahnya kalau memang benar-benar dari antara instansi dan instansi bisa saling memakai gitu, bisa saling menjalankan perannya, karena mereka pun juga mempunyai teknisnya untuk membagikan aset. Tapi balai harta itu bisa? Bisa. Balai harta peninggalan itu adalah kurator. Tapi kurator yang digaji oleh negara. Ini kurator swasta lah ya. Ada kurator swasta, ada kurator negara. Maka sebenarnya andaikan alangkah baiknya jika itu bisa kolaborasi. Ya sebenarnya kurator swasta juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita pun juga asalkan kerja dengan netral, independen, maka semua akan baik-baik saja. Gitu loh. Makanya istilahnya ya ketakutan itu. Makanya kita istilahnya berusaha meluruskan ini karena mungkin banyak pengacara-pengacara yang belum benar-benar pasti akan dunia kepailitan ini gitu loh. Bahwa kita ini justru netral. Kita ini bukan dibayar oleh debitur, kita ini bukan dibayar oleh pemohon. Kita ini justru ada peraturan menterinya sendiri yang menentukan bagaimana kita dibayar. Kan begitu. Jadi benar-benar kita netral, kita nggak terikat dengan siapa. Seharusnya walaupun balik lagi, andaikan ada pun yang tidak netral, itu oknum. Nah, itu dia. Cuman solusinya adalah itu. Bagaimana caranya bahwa kejaksaan itu berkolaborasi dengan peranata kepailitan. Nggak bisa kejaksaan itu berusaha mengambil lingkup yang bukan bidangnya. Itu dia akan sulit. Makanya yang kemarin saya bilang itu juga ya akhirnya kan jadi sulit. Istilahnya bagaimana baginya, bagaimana lelang eksekusinya, bagaimana memastikan bahwa dia itu adalah korban. Berapa uang yang dia tanam itu kan harus verifikasi, harus lihat buktinya, tagihannya dan lain-lain. Harus cek lagi ke debitur, benar nggak dia tanam segini, harus cek lagi ke rekening. Wah, itu proses yang panjang dan rumit. Nah, itulah yang dijalankan oleh kurator ya? Iya, makanya janganlah anti sama kepailitan gitu. Itu yang, memang ada beberapa orang yang anti kepailitan. Oh iya banyak. Tapi kita bingung juga. Takut dirampok kali uangnya sama kurator. Oknum itu ya. Iya, makanya. Nah, secara undang-undang Bang Daniel, jaksa untuk mengajukan pilot itu memang bisa ya? Iya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Kepailitan sekarang, ya, pasal 2 ayat 2, ya, jaksa dapat mengajukan kepailitan. Nah, permasalahannya di sini banyak penyidik dari awal proses penyidikan, kemudian pelimpahan kejaksaan sampai pengadilan, dia nggak melihat nanti ujungnya yang saya bilang tadi, bahwa apakah ini hasil dari tindak pidananya akan dirampas oleh negara atau dikembalikan. Tapi pada awalnya kan masyarakat ini melaporkan terjadinya tindak pidana dalam investasi bodong ini, pasti berharap uangnya kembali. Nah, tapi kalau ternyata para penyidik, kemudian jaksa dan kemudian hakim putusannya merampas hasil tindak pidana itu dirampas untuk negara, buat apa dilapor? Kalau ujung-ujungnya kan nggak kembali juga uang. Nah, disinilah harusnya penyidik, jaksa harus cermat mempergunakan pasal-pasal dalam menjerat, menjerat tersangka ini. Selain menjerat untuk tindak pidana dan bagaimana asetnya ini agar kembali kepada yang berhak, tidak dirampas untuk negara. Saya sih jujur aja, saya nggak anti terhadap hasil tindak pidana dirampas oleh negara. Misalnya kalau tipikor, illegal logging, illegal fishing, dan lain-lain, itu pas dirampas oleh negara. Karena kalau tipikor kan memang uang negara, itu harus kembali ke negara. Tapi kalau investasi bodong, investasi yang ada pidananya, itu harus kembali dong kepada yang berhak. Nah, disinilah jaksa harus berperan mempergunakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan untuk mengajukan kepailitan terhadap perusahaan tersebut, ya kan, dan mengusahakan ketika dia mengajukan surat dakwaan dan tuntutan agar harta ini tidak dirampas oleh negara, tetapi agar dikembalikan kepada yang berhak. Nah, sesudah putus ya dan dikabulkan hakim, dinyatakan bersalah, ada penghukuman dan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak terhadap hasil tindak pidana ini ya, yang sebenarnya adalah uang dari debitur, kreditur. Nah, ini harus dikembalikan kepada yang berhak. Nah, sesudah itu baru jaksa ajukan kepailitan terhadap debitur tersebut yang dia sudah terpidana juga. Jadi masyarakat merasa adil.
ada mekanisme pengembalian terhadap kerugian yang pernah. Tapi kalau nggak salah waktu itu kan Barreskrim kan bilang, ayo silakan. Artinya kan pelapor itu kan hanya sebagian orang yang menjadi pelapor. Lalu kemudian kan Barreskrim menghimbau kepada seluruh masyarakat yang dirugikan untuk membuat pengaduan juga supaya diinventarisir gitu ya. Dibikin daftarnya, siapa yang. Nah itu gimana Bang Martin? Itu kan harusnya dikembalikan katanya. Nanti kami kembalikan kata Barreskrim. Itu dia, makanya istilahnya proses itu kan jadi layaknya proses verifikasi tagihan di dalam kepailitan. Nah itu kan istilahnya sebenarnya emang perlu semua korban itu bikin laporan. Nah balik lagi kan, sebenarnya kan cukup pelaporan yang awal dijalankannya sudah cukup. Nah, itu kan tapi kan orang Polri juga kan ahli-ahli ekonomi juga, Tipidexus itu kan orang yang dianggap firm juga di bidangnya. Nah itu dia, makanya istilahnya kan balik lagi, kalau di proses kepailitan itu kan benar-benar prosesnya itu transparan, diumumkan di surat kabar, ya kan, diadakan di depan hakim, nggak gelap lah ya, ada hakim pengawas ya, jadi bekerjanya pun nggak setengah-setengah dan memang bidangnya dilatih untuk membagikan, memang sejatinya lahir untuk mereka itu. Dan andai kan, karena gini, istilahnya andai kan yang berjalan, kasus berjalan, itu biasanya juga selalu diiringi dengan akhirnya para korban juga memohonkan pilot atau PKPU. Jadi berjalan beriringan. Itu bisa? Iya, sering terjadi gitu. Sering terjadi. Jadi proses pemeriksaan berjalan, proses kepalitan berjalan. Nah, kadang ini juga antara dua proses ini saling rebut-rebutan jadinya. Nah, harusnya ya kayak contoh di first travel lah misalnya kan, itu saling rebut-rebutan tuh. Kurator dengan kejaksaan rebut-rebutan. Ini aset berbentuk pilot atau bukan. Nah, di situ kan juga harusnya kejaksaan juga ya harus legowo bahwa memang ini yang kalau memang harus di kepailitan, ya serahkan kepada kurator. Serahkan kurator untuk menginventarisir aset tersebut menjadi aset pilot dan bagikan. Itu kalau dulu di first travel dibilang katanya, nanti untuk biaya bagikannya aja nggak seberapa. Bukan masalah nggak seberapa, masalah keadilan itu terpenuhi atau enggak, gitu loh. Istilahnya seberapa peser itu pun nggak boleh negara mengambil hak dari masyarakat. Apalagi kayak misalnya itu uang jemaah kan. Seberapa peser itu pun nggak boleh diambil. Jadi first travel itu gak ada yang balik Bang? Iya, ya itu dia untuk negara. Untuk negara ya semua. Nah makanya itu sebuah kontroversi lah, karena katanya biaya untuk membagikannya aja katanya lebih besar gitu kan. Ya, cuman tinggal manggil aja, tinggal manggil para korban aja di Nah itu sudah kita terlalu dalam itu. Ya. Tapi Bang Rapeng, yang pertama bahwa ada dibuat pintu-pintu, misalnya silakan yang menjadi korban silakan lapor, kami akan inventaris. Proses yang dilakukan itu oleh penyidik dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia itu bukan untuk verifikasi pencocokan hutan, verifikasi list yang ini akan dikembalikan, tidak. Itu akan mengumpulkan untuk memberikan unsur korban, adanya kerugian korban, apakah dalam jumlah kecil atau besar, karena akan berpengaruh kepada nanti berat ringannya hukuman. Hanya sebatas itu toh. Iya, bukannya nanti diinventarisir oleh penyidik, kepolisian, silakan lapor, kemudian itulah yang nanti akan mendapatkan uangnya kembali dari hasil penyitaan itu. Tidak, konsep pidana bukan seperti itu. Nah ini jangan salah mengerti masyarakat. Nah disinilah penyidik ini harus jeli, saya bilang dari awal, ya kan, mempergunakan pasal-pasal, ya kan, yang nanti akan dijerat kepada si pelaku, tersangka, terdakwa, termasuk jaksa, yang dimana nanti dari barang-barang, ya, harta-harta dari hasil tindak pidana, bahkan harta pribadinya dia untuk mengganti itu, yang disita, jangan sampai nanti hanya untuk dirampas untuk negara, tetapi tujuannya adalah untuk dapat dikembalikan kepada yang berhak. Nah, ketika nanti diputus oleh majelis hakim bahwa barang bukti dari hasil tindak pidana ini merupakan hasil dari tindak pidana dan dikembalikan kepada yang berhak, nah barulah di situ berperan jaksa menggunakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan mengajukan kepailitan. Jadi balik itu barang ke masyarakat. Karena apa? Konsepnya hukum untuk masyarakat. Hukum untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Masyarakat kan mengajukan, melaporkan tindak pidana dalam investasi bodong itu kan agar uangnya kembali kepada dia. Betul. Ya kan? Negara, pemerintah kan untuk masyarakat. Nah,
Kalau ternyata hasilnya bukan untuk masyarakat, buat apa? Saya pikir percuma dong masyarakat memohon keadilan lewat kepolisian, baru ke kejaksaan dalam tindak pidana ya. Percuma saya pikir. Makanya di sini ya aparatur penegak hukum harus jeli menangani permasalahan ini. Jangan sampai hanya hukum untuk hukum, tetapi hukum untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Makanya ketika Indra Kents diputus, gaduh semuanya. Gaduh ya? Oh, gaduh. Media langsung pagi-pagi di media-media TV, televisi apa segala berita apa segala macam. Dirampas untuk negara. Bagaimana korban-korbannya? Itu putusannya Bang ya? Dirampas untuk negara. Udah tahu kan, dirampas untuk negara. Saya nggak tahu jaksa apakah udah banding atau bagaimana. Oh, oke. Jaksa bisa banding ya Bang? Bisa ya? banding dong. Bisa banding, seperti itu. Jadi menarik nih soal penerapan pasal. Iya. Artinya kan majelis hakim itu memutus berdasarkan pasal yang disangkakan kan? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah jadi nanti misalnya nih, nah ini menurut Bang Martin atau Bang Daniel ya, nah kalau penerapan pasal ini salah kan penyidik tingkat pertama itu kan polisi ya? Polisi. Sesuai hukum acara pidana. Baru naik ke jaksa sebagai penuntut. Iya, penuntut. Jaksa kan bisa bilang dong, lorong pasal yang diterapkan oleh polisi ini, kami ngikutin aja, gitu. Nah itu gimana menurut? Nah ini Bang Rafael, makanya saya bilang penegak hukum, aparatur hukum, mulai dari proses penyelidikan, kemudian penuntutan jaksa sampai hakim harus tahu tujuan proses penegakan hukum ini apa. Tujuan proses ya. Hanya untuk memidanakan saja atau dibarengi dengan proses untuk mengembalikan hak-hak korban. Harus tahu tujuannya proses hukum ini. Kalau hanya untuk mempidanakan saja, ya kan? Bagaimana nasib masyarakat yang jadi korban? Betul. Uangnya nggak kembali, ekonomi udah berat, makin berat lagi karena penegakan hukum tidak berpihak kepada masyarakat. Ternyata kan begitu. Penegakan hukum hanya untuk hukum saja, sedangkan hukum kan buat masyarakat sebenarnya. Hukum jangan menyengsarakan. Jangan menyengsarakan. Nah di sini mohon perhatian kepada mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai Mahkamah Agung, ya kan, untuk memperhatikan perkara-perkara sejenis ini. Jangan sampai hasilnya ternyata masyarakat makin tersakiti dan kemudian malah korban malah jadi korban lagi. Iya. Dia korban memohon jatuh ketimpa tangga pula gitu kan. Nah itu. Jadi lapor menang jadi arang, kalah jadi debu. Dia udah menang lapor, masyarakat lapor, ditindak lagi, menang, dipidana. Tapi habis itu dia jadi arang, nggak dapat apa-apa. Habis-habisan bayar pengacara, untuk mendampingi. Uangmu tak balik. Uangmu nggak balik, kan gitu. Mohon izin. Ke depan kan ini Indosuria nih. Indosuria. Ya, triliunan nih. Triliunan. Proses kepelitannya sedang berjalan. Saya nggak tahu udah bagaimana, tapi ada proses kepelitannya, ya PKPU atau kepelitannya. Tindak pidananya jalan Barreskrim. Lihat gedungnya, dilabelin gede-gede, sita, ya kan? Nah, saya mengapresiasi kepolisian, tapi kepolisian, kejaksaan sampai Mahkamah Agung harus paham tujuannya penegakan hukum dalam perkara ini apa? Apakah hanya pemidanaan saja sebagai efek jerak? Atau untuk keadilan bagi masyarakat. Masyarakat yang sudah percaya menginvestasikan uangnya, dananya, baik dalam bentuk investasi surat hutang, deposito, dan lain-lain, kembali. Tujuannya kan itu dia lapor ke polisi. Tapi ternyata kalau ujung-ujungnya dirampas untuk negara lagi, itu yang saya bilang, ya kan, udah jatuh ketimpan tangga, lapor dia menang jadi arang, kalah jadi debu, percuma dong. Nah itulah, hukum harus untuk masyarakat. Nah ini yang sebenarnya harus kita konsen. Gitu. Berarti korban itu menyumbang buat negara dong jadinya ya. Bayar pajak. Tapi ikhlas gak masyarakat? Gitu kan? Ya. Kalau pajak beda ya. Pajak kewajiban kita sebagai orang yang baik. Nah ini menarik. Jadi kalau misalnya tadi di orang abang katakan bahwa ada putusan begitu ya.
Karena saya pernah juga baca putusan misalnya terkait investasi begitu, ada perintah ya ataupun putusan ya diputuskan hakim itu untuk mengembalikan ke si pelaku untuk mengembalikan uangnya. Nah kalau ini tidak mengembalikan, artinya disita untuk negara, berarti endingnya hanya di situ. Endingnya selesai di situ. Selesai. Meskipun nanti banding ternyata MA memutuskan udah korban uang disita oleh untuk negara. Makanya istilahnya kalau kita lihat, contohnya kita cermati kasusnya Indra Kents ya. Iya. Walaupun kita belum dapat salinan putusan resmi ya. Cuman kan istilahnya di situ sekilas saya lihat di berita pertimbangannya adalah menyatakan juga para korban itu adalah pemain judi kan gitu. Pemain judi. 303 dipakai di situ kan. Nah, cuma kan balik lagi pada saat itu masyarakat kan tidak tahu. Masyarakat tidak diberikan informasi bahwa jangan loh, itu judi loh. Ketika ini meledak, barulah pemerintah bilang ini nggak boleh, ini judi. Tapi kan sudah tercantum di situ. Mana cuci tangan dong. Mana tahu masyarakat kan? Nah, ini kan jadi seakan-akan putusan yang justru menjadi menyengsarakan ini. Jadi putusan justru sebutnya memvonis korban. Putusan memvonis korban, bukan putusan memvonis pelaku jadinya. Dan uangnya direnggut jadinya. Nah, itu dia yang betapa nangisnya mereka pada saat itu ya katanya ya. Ya cuman ya sungguh kita juga balik lagi sekarang apakah jaksa akan melakukan banding dan berfokus pada korban. Itulah fokusnya. Nah makanya istilahnya mungkin istilahnya memang masih perdebatan masalah binomo itu. Katanya binomo itu juga memang ada yang bilang itu benar-benar judi, ada yang itu. Masalahnya udah dibuktikan belum Bang judi itu? Nah itu dia. Jangan sampai korban ini seakan-akan divonis tanpa ada pemeriksaan dan peradilan. Kan jadi korban ini jadi divonis. Betul. Korban itu divonis 303 jadinya. Bagaimana? Berarti naik lagi dong. Jadi pidana judinya naik. Pidana judi naik. Tangkap dong itu semua korban. Pemain judi semua tangkap dong. Repot juga ya. Repot. Makanya saya bilang dari awal bahwa penyidik jaksa harus tepat mempergunakan pasal untuk menjerat si pelaku ini. Nah, kalau enggak ya begini, korban malah divonis bahwa dia nggak bisa dapat apa-apa, nggak balik kerugiannya dia. Nah itu, ini harus dicermati. Jadi kalau seperti yang Bang Marty bilang tadi ya, kalau endingnya di situ, katakanlah nanti jaksa kasasi jaksa kasasi terhadap putusan itu. Ya, apakah itu ya nanti kan semua tergantung ke hakim MA ini. Tergantung hakim MA lagi. Jadi gimana? Banding ya PT ya. Banding PT dulu. Banding. Sorry, banding. Makanya baiknya jaksa banding. Ya banding kan nggak hanya masalah terbukti atau tidak, ya kan? Masalah hukumannya berat atau ringan tidak. Mengenai bukti ini yang dirampas untuk negara, dia bisa keberatan juga dong. Ya, harusnya itu dilakukan jaksa. Saya harap itu dilakukan jaksa dan dalam memori bandingnya ya menyampaikan argumentasi hukum kepada pengadilan tinggi untuk agar itu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini korban. Artinya jaksa masih punya argumentasi lah harusnya ya? Ya harus dong, karena kan hukum untuk masyarakat. Seperti itu. Orientasinya harus masyarakat ya? Untuk masyarakat. Nah, kira-kira harapan masyarakat atau korban ini kalau ya terhadap jaksa yang begitu, karena kan udah nggak ada sentuhan lagi dari korban nih ke jaksa nih. Semua kewenangan ada di jaksa nih. Ada di jaksa, yaitu. Makanya saya berharap kepada Komisi Kejaksaan untuk memantau proses ini, ya kan? Komisi Kejaksaan. Iya dong, Komisi Kejaksaan. Dan ya saya rasa Komisi 3 DPR RI juga harus memantau juga permasalahan ini. Betul. Nah, kejaksaan yang bersangkutan, kalau nggak salah Kejari Tangerang ya, Tangerang Kota, seperti itu. Saya harap sih dia melakukan banding. Sesudah itu berargumentasi dalam memori bandingnya terkait masalah hasil dari tindak pidana ini jangan dirampas untuk negara, tetapi dikembalikan ke yang berhak. Tapi rumit juga karena dia mempergunakan pasal perjudian dalam ITE. Itu susah juga, makanya saya bilang dari awal hati-hati menggunakan pasal. Karena harus tahu dong penegak hukum dong. Dia kan penegak hukum harus tahu ini ujungnya kemana.
terhadap hasil dari tindak pidana. Kalau hasil untuk dirampas untuk negara, ya udah, kasihan masyarakat. Lebih baik dari awal masyarakat jangan Gak usah lapor. jangan lapor. Karena saya lihat di media sosial kuasa hukumnya dari Indra Kents bilang, kan jangan dilapor, mari kita bicara baik-baik. Saya lihat itu di medsosnya. Gimana mau bicara baik-baik ya? Kan? Iya, tapi kan masyarakat pengen butuh cepat, makanya lapor polisi. Lapor polisi. Iya. Iya. Tapi ujungnya kalau begini, ya itulah, ya kan, menang jadi arang, kalah jadi debu. Wah, hati-hati makanya. Oke, katakanlah nih ya, terburuk nih, katakanlah udah sampai mentok sampai kasasi DMA pun putusan sama menguatkan putusan pertama. Iya. Apa yang mau kita lakukan gitu loh? Udah biar aja rela gitu. Uang disita negara, artinya kan korban tetaplah jadi korban, dia tidak terima uangnya kembali. Apa yang harus kita lakukan sebagai korban? Ya itulah, jadi masalah kan? Jadi masalah. Makanya itu, kita menyorotkan masalah itu. Hati-hati terhadap penerapan pasal dalam menjerat pelaku-pelaku tindak pidana yang dia menghimpun dana besar masyarakat. Itu hati-hati menggunakannya. Karena apa? Agar bagaimana para korban ini akan mendapatkan keadilan dalam arti bukan hanya pelaku di tindak pidana, tetapi korban ini mendapatkan uangnya kembali. Seperti itu. Maka ini juga pelajaran buat masyarakat ya. Istilahnya balik lagi, kalau memang mau benar-benar dapat pengembalian dana, memang sebenarnya ranahnya itu adalah dia memakai ranah kepailitan gitu. Ranahnya dari awal harusnya dia langsung, kalau memang mindsetnya mereka adalah bagaimana caranya supaya dana saya balik, langsung pilotkan. Langsung pilotkan, nah itu fungsinya adalah untuk mengembalikan dana. Ada kepastian pengembalian dana kalau pilot ya? Kalau balik lagi, kalau kepastian kan balik lagi, itu proses. Kan bagaimana cara kurator mendapatkan aset dan lain-lain. Tapi mindset dari pengajuan kepilotan adalah untuk mengembalikan dana. Itu dia. Beda dengan kita memohonkan, kita melaporkan tindak pidana, mindsetnya adalah untuk menghukum pelaku. Nah kan ini berbeda cabang dirinya. Ya, itu dia. Jadi kalau memang benar-benar murni hanya untuk mengembalikan dana, pilotkan. Gak, maksud saya Bang, nggak adakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban, upaya hukum lainnya gitu yang bisa dilakukan korban gitu loh, mulai gini ya kan, kita nggak bisa juga, korban nggak bisa berharap banyak juga sama jaksa kan. Iya. Ya kan, paling himbauan dia terakhir mungkin demonstrasi nanti rame-rame. Ya kan, bukan prosedur hukum lagi. Bukan prosedur hukum lagi. Nah artinya nih saya menarik, maksudnya apa yang bisa korban ini kan, pemirsa yang menonton channel ini kan juga pengen tahu nih, penasaran. Kami bagaimana dong uang miliaran habis sampai jual sawah, jual tanah misalnya kan? Makanya dengan menyuarakan ini kan. Menyuarakan ini, nah kita berharap juga para pemangku kepentingan mendengar ini, gitu, bahwa di sini ada masyarakat yang terdampak. Nah makanya nanti ketika Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung memutuskan ini, tolong pertimbangkan masalah bagaimana nasib korban. Bukan hanya mengenai masalah tindakan pidananya, tapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dan apalagi kasus yang serupa seperti ini akan berentet ini, bukan hanya Indra Kents ya. Kedepannya ada Indosuria, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Dua-duanya ada proses penyidikan oleh kepolisian. Ya, saya dengar kemarin Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama udah tersangka. Ya. Sudah ya. Koperasinya itunya pimpinannya. Balik lagi, ini bagaimana para pemangku kepentingan ini. Gitu ya. Makanya saya bilang ada polisi, ada jaksa, ada Mahkamah Agung. Nah, makanya jangan lupa juga bahwa mereka juga punya BHP. Itu adalah bagian dari mereka, kurator pemerintah. Lah kenapa nggak dimaksimalkan sebenarnya? Oh, digaji sama pemerintah kok. Di bawah Kementerian Hukum dan HAM kok. Dimaksimalkan ya, begitu kolaborasi yang tepat. Baguslah, semangat terpenuhi. Balai harta peninggalan ya. Pada tidur kali ya. Atau nggak sesuai fungsi kali ya. Jadi gini Bang, ini oke lah itu kasus. Kalau misalnya ada lagi nih ya yang terjadi seperti itu, belum masuk penyidikan atau apa. Nah, menurut orang Abang tadi kan melakukan kepailitan. Prosesnya gimana Bang? Nah itu prosesnya tuh gimana? Cara masyarakat kan banyak nggak tahu nih Bang. Bagaimana saya mau mengajukan pilot, nggak ngerti saya gitu.
Nah itu gimana Bang? Siapa yang jawab? Ya Bang, itu proses sederhana di undang kepilitan ya. Okay. Bahwa sebenarnya memang permohonan kepilitan pun juga harus diperiksa secara sederhana. Di mana Yang mengajukan permohonan itu yang kreditur, ya, yang dirugikan. Ya, Oke. Yang dirugikan ataupun yang dihutangi lah. Dihutangi. Bahasa sederhananya. Jadi dengan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Ya. nah bisa mohonkan, tapi harus melalui pengacara. Minimal dua kreditur ya. Kreditur ya. Harus melalui pengacara ya. Harus pakai pengacara dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jatuh Secara tempo. sederhana itu pun dapat kita pilotkan. Dapat dipilotkan. Ya, dimohonkan lah itu ke pengadilan. Oke. Pengadilan niaga ya. Jurisdiksi pengadilan niaga yang tempat. Ya memang istilahnya itu proses, tetap proses. Kayak gini lah. Kita nggak bisa jualan obat lah. Oh ini pasti kembali. Ya enggak loh. Tapi kan justru perjuangan di situ. Satu-satunya sarana yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan itu apabila kreditur dalam jumlah banyak ya, hanya peranata kepilitan itu, gitu loh. Jadi jangan jadi salah arah, jangan jadi berbelok. Kayak jika Anda ingin mendapat pengembalian, ya pakailah peranata itu sudah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Jangan anti gitu loh. Jadi tepatkanlah sesuai porsinya bilang. Iya, sesuai porsinya. Mau nagih hutang jadi kepilitan gitu ya. Mau uangnya kembali ya kalau kepilitan. Mau memenjarakan dia, ya lewat laporan polisi pidana, gitu. Nah jangan istilahnya berharap uang kembali tapi lewat pidana. Nah itu kan jadi susah, irisannya tuh jadi berbelit-belit. Balik lagi saya bilang, kejaksaan nggak punya ilmu untuk membagikan itu. Itu hanya dimiliki ya mungkin kalau pemerintah ya BHP itu. Nah kalaupun mereka juga sudah kompak, nah sepertinya sekarang kan nggak kompak itu, nggak ada koordinasi yang tepat antara instansi dan instansi. Nah itu dia yang menjadi masalah. Balik lagi pengacara di sini ya itu dia layani masyarakat. Istilahnya ya kurator yang ditunjuk pun ya harus netral ya, harus transparan karena mereka pun juga punya kode etik kan, jadi nggak bisa sembarangan juga dan mereka pun ketika bekerja pun diawasi sama hakim pengawas, nggak bisa sembarangan dan bahkan sekarang pun katanya laporan itu pun juga harus dilaporkan ke kementerian. Laporan apa nih? Oh kerjaan kurator? Ya harus dilaporkan ke kementerian, jadi semua transparan dan terbuka. Jadi ya andai kan ada yang sampai bermain di situ pun ya itu ya sudah oknum, balik lagi. Dimanapun ada oknum ya, lah. Jangan sampai oknum ini jadi menghancurkan sebuah sistem yang sudah dibentuk dengan baik oleh para pendiri negara ini, gitu kan. Menurut Pak ini dibentuk pada saat krisis moneter pada saat itu kan, memang tujuannya untuk melindungi para kreditur, supaya tidak berebut lah sebenarnya. Tidak berebut ya. Jadi sangat ini juga ya nasib para korban itu ya. Ya, lontang-lantung ya sebenarnya jadinya serba salah ya, cuman ya. Balik lagi, bagaimana pemerintah? Bang Daniel mau nambahkan Bang? Ya, jadi saya rasa ketika proses permasalahan-permasalahan yang terjadi harus ada pemahaman dari para penegak hukum ini bahwa perkara permasalahan ini ujungnya akan sampai apa, akan bagaimana, itu harus tahu pemahaman. Dan saya rasa kalau itu tidak tahu ujungnya seperti apa, efek sampingnya nanti seperti apa, akan menjadi menyulitkan bagi masyarakat. Nah, saya harap ke depan nanti ketika menangani permasalahan hukum terkait kerugian masyarakat dalam jumlah besar dalam menghimpun dana masyarakat ini, bahwa sebaiknya bijak, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan dan majelis hakim untuk memproses permasalahan ini, mempergunakan pasalnya apa dan tujuannya untuk apa. Dan saya rasa menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat luas. Itu saya. Kepentingan masyarakat luas ya. Itu yang terpenting. Jadi intinya sebetulnya dalam perkara seperti ini yang terpenting adalah pengembalian. Iya. Pengembalian. Mungkin hampir sama dengan masalah korupsi ya, kerugian negara kan. Kerugian negara pengembalian kepada negara. Iya. Efek jerah dan kemudian pengembalian kerugian negara. Iya. Kepada negara. Uang negara artinya uang negara yang diambil kan, dikembalikan. Kalau uang masyarakat, ini uang siapa? Uang masyarakat. Masyarakat ya harus kembali dong ke masyarakat. Itu baru keadilan. Jadi hukum untuk masyarakat. Tapi menurut Abang berdua ada kekosongan hukum nggak di sini?
kekosongan hukum untuk ini bukan kekosongan, semua sudah diatur, semua sudah, bahkan kejaksaan pun sudah difasilitasi dengan difasilitasi ya. Mau dipakai atau enggak aja, itu aja. Apakah koordinasi yang tepat antar instansi aja enggak itu? Iya. Balik lagi, hukumnya sudah ada. Ya tadi undang-undang yang Abang bilang ya. Iya. Kapalitas. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kapalitas. Kapalitas. Jaksa dapat mengajukan. Dapat mengajukan. Untuk kepentingan umum. Nah, ini kan kepentingan umum, jumlahnya besar loh. Tapi setelah putusan ya, tentunya ya. Ya itulah mekanisme baik hukum lagi. acara, kembali Hukum ke acara, hukum acara. Artinya para penegak hukum ini harus cerdas Tegas. mempergunakan pasal-pasal ini. Punya hati lah untuk masyarakat. Nah, dan punya hati untuk masyarakat. Berarti yang Kembali ke sini. fatalnya ketika putusan itu menyatakan uang itu disita, dirampas untuk negara. Iya. Itu yang menjadi persoalan ya. Itu yang menjadi persoalan. Kalau misalnya putusannya menyatakan bahwa uang itu dikembalikan kepada Yang berhak, korban yang berhak, baru mekanisme jaksa melakukan kepailitan. Kepailitan. Baru nanti menuju kurator. baru menuju kurator. Ya, baru mekanisme pencocokan hutang sampai proses Rekonsiliasi hutang ya. apa segala macam sampai pembagian. Itu kan mekanisme udah melakukan sesuai. verifikasi itu juga gak orang sembarangan saya rasa ya. Ya, Ya, kan harus kurator. Harus kurator. Kurator. Ya nggak bisa yang bukan kurator itu ya apa namanya menghitung itu ya. Nggak Artinya bisa. jaksa kan sebagai penegak hukum hanya hukum aja kan. Hanya sebagai pemohon aja dia. Pemohon aja Pemohon ya. aja. Iya. Biarkan orang-orang Melelahkan itu. Melelahkan ya. Itu. Tapi harus dilalui kan. Iya. Maksudnya kejaksaan punya kerjaan lain lah untuk itu kan. Ya. Sebenarnya ya serahkan itu kepada instansi-instansi yang terkait. tinggal diawasi. Iya. Kan gitu pekerjaan daripada kurator tadi. Jangan tinggal ngambil diawasi. lahan orang kan gitu. Betul. Ya. Karena itu tadi yang penting ya teman-teman, sobat RSP, yang terpenting memang adalah orientasi hukum itu tuh apa. Iya. Karena hukum lahir dari masyarakat, Iya. maka hukum itu juga harus Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Iya. Gitu ya. Oke. Durasi kita masih cukup? Masih ya. Jadi closing statement lah, abang berdua. Ya, dari saya bahwa hukum itu diciptakan untuk masyarakat. Ya. Oleh karena itu, proses penegakan hukumnya Ya. harus untuk masyarakat. Itu dari saya. Proses hukum harus untuk masyarakat. Ya, tujuannya untuk kebaikan demi masyarakat. Karena tadi laporan tadi itu dari masyarakat, Ya. berharap ingin kembali uangnya melalui aparat penegak hukum. Ya. Tapi kalau aparat itu ternyata tidak berorientasi pada korban, Ya, maka nggak tercapai dong. nggak tercapai. Hukum itu. Hukum itu. Nah, sedangkan Konstitusi Indonesia, negara Indonesia adalah negara Hukum. Hukum untuk masyarakat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, amandemen ketiga. Nah, Closing statement Bang Martin. Nah, kalau saya sih lebih dari itu dia mengenai para korban ini istilahnya bagaimana ketika mereka berusaha mencari keadilan. Nah, disitulah istilahnya pakai sarana yang ada, dan istilahnya kalau memang ingin mendapatkan mendapatkan pengembalian, pakailah sarana kepailitan tersebut. Bahwa kan ada yang bilang, wah kepailitan itu penuh dengan mafia dan itu ya itu balik lagi, itu tidak boleh menghancurkan peranata tersebut. Oknum tersebut tidak bisa menjadi alasan jadi tidak dipakainya peranata tersebut yang sudah diciptakan sama pendiri negara ini gitu loh. Nah itu saran saya, itu dia bagaimana kita bijak dalam memilih pilihan-pilihan itu, dan bagaimana ya para praktisi hukum juga lebih terbuka lagi mindsetnya bahwa ya proses ini juga bukan hanya tentang pidana saja, tapi ada hukum praktisi hukum khusus lainnya gitu. Itu ya, ada porsinya ya. Ya. Baik, pemirsa, sahabat RSP ya, kita udah dengar tadi ulasan ataupun pandangan daripada abang kita, Bang Daniel dan Bang Martin, bahwa hukum itu untuk masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat. Korban dalam hal ini, korban investasi bodong, tentunya berharap uangnya dikembalikan kepada mereka selaku korban. Tapi kami tidak juga menutup mata atas hasil kerja Barreskrim ya. Nah, kami juga sebagai masyarakat juga
berterima kasih dan Berterima apresiasi. kasih. Ya, butuh loh. Ya, Kita butuh. apresiasi terhadap kinerja Polri yang berhasil menangkap ya bahkan mengusut perkara ini. Ya, namun mungkin sekedar rekomendasi atau saran ketika nanti ada lagi kasus-kasus investasi yang dilaporkan oleh masyarakat, mohon untuk berorientasi pada pengembalian. Iya. Ya, jadi itu berhubungan nanti terkait pasal yang akan diterapkan, ya kan? Pasal yang akan diterapkan, seperti kata Bang Daniel tadi, harus hati-hati menggunakan pasal supaya hakim dalam memutus perkara itu dapat juga berorientasi pada korban. Ya, di situ kan poinnya. Di situ poinnya ya. Poinnya di situ. Nah, jadi kami cukup mengapresiasi Barreskrim Polri yang sudah melakukan penyidikan. Lalu kemudian untuk putusan, beberapa putusan yang sudah putus ya di tingkat pertama, berarti ada usulan terhadap jaksa ya. Jaksa sebagai penuntut. Nah, ini harapan korban kepada jaksa sebagai penuntut juga cukup cukup banyak ya harapan kepada jaksa agar kiranya jaksa juga melakukan banding ya, melakukan banding supaya juga banding itu mengembalikan uang milik korban. Nah, kemudian jaksa juga kami memohon supaya juga berorientasi pada masyarakat, maka dapat melakukan kepailitan. Ya, gugatan kepailitan. Permohonan kepailitan ya untuk mengembalikan uang kepada korban. Ya. Sobat RSP, semoga tayangan kali ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada para penonton dan kepada para calon investor yang mau menginvestasikan uangnya ataupun kepada korban. Saran dari kami bahwa masyarakat juga harus cerdas memilih, memilih produk investasi mana yang akan digunakan, ya, yang akan dilakukan untuk penempatan dananya. Itu juga sangat penting. Ya. Oke, Sobat RSP, terima kasih kepada Bang Daniel, Bang Martin, ya, sukses terus di dalam aktivitasnya. Semoga tayangan kita ini juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya, melek hukum supaya lebih tahu bagaimana penerapan hukum. Istilah bahasa Bang Martin tadi pranata, ya, ada tempat-tempat porsi-porsi hukum yang kita harus sesuai porsinya. Oke ya. Makasih Bang Daniel, Bang Martin atas kunjungannya. Ya, jangan bosan. Mungkin nanti kalau misalnya ada sesi berikutnya, ya, terkait bahas, kita bisa bahas lagi di YouTube channel RSP ya. Oke, Sobat RSP. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe, ya, like dan share. Khususnya tayangan barusan itu wajib kita share supaya masyarakat banyak yang tercerahkan. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.